Kak, aku mau pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Aku mau naik MRT sama temanku ke Jakarta. Gak boleh, kita itu lagi di karantina. Hindari keramaian, jaga jarak, jaga kebersihan agar terhindar dari virus corona. Emangnya virus corona itu apa sih? Jadi dunia ini lagi dilanda masalah yang cukup serius, yaitu virus corona. Virus corona atau COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan pneumonia akut dan kegagalan banyak organ. Malah dalam kasus yang lebih parah, virus ini bisa menyebabkan kematian. Terus virus corona itu asal mulanya dari mana sih, Kak? Awalnya virus ini mewabah di Wuhan, Cina. Virus ini juga diyakini berasal dari hewan. Oh, gejalanya apa aja? Jadi gejalanya itu suhu badan meningkat, batuk, flu, dan sesak nafas. Terus kenapa aku nggak boleh keluar sih? Karena virus ini penularannya sangat cepat melalui tetesan cairan yang keluar dari orang yang sudah terinfeksi virus corona. Contohnya gimana tuh, Kak? Contohnya, pas seseorang itu batuk dan bersin. Orang lain dengan mudahnya dapat tertular virus tersebut apabila menyentuhnya. Jadi kita di rumah terus, nggak boleh kemana-mana. Iya, betul. Masa penularan virus corona minimal 2-14 hari sampai muncul gejala. Artinya, orang itu bisa tetap merasa sehat meski ternyata sudah terinfeksi virus COVID-19. Terus kalau dalam keadaan darurat, kita harus keluar rumah gimana? Kalau keadaan darurat, gak apa-apa keluar. Asalkan melakukan beberapa pencegahan, yaitu memakai masker kalau lagi sakit, rajin mencuci tangan, terus batuk dan bersin ditutup dengan tisu dan langsung dibuang, lalu cuci tangan, memakai hand sanitizer. Terus abis itu hindari kebiasaan menyentuh wajah. Oh, jadi begitu. Iya, tapi cara yang paling tepat adalah tetap di rumah aja. Hargai juga tenaga medis yang bekerja tanpa henti karena mengurus pasien corona yang begitu banyak. Oh, tapi sebelum corona tuh ada virus lain gak sih, Kak? Sebelumnya ada yang namanya Black Death atau PES. Hah? PES? Bagi kita, penyakit PES terdengar asing. Padahal penyakit itu pernah mematikan di awal abad ke-20, terutama di Jawa. Jauh sebelum PES menyerang Jawa, penyakit ini jadi ancaman di Eropa. Orang-orang menyebutnya dengan sebutan The Black Death. Black Death itu artinya apa? Nama yang merupakan terjemahan dari bahasa Latin atra mortem ini muncul dari gejala yang dialami penderita. Kulit mereka menghitam, biasanya di bagian jari tangan, jari kaki, atau ujung hidung. Gara-gara apa tuh, Kak? Kehitaman itu muncul gara-gara ada jaringan yang mati. Oh, berapa orang yang terbunuh karena penyakit itu, Kak? Pada abad ke-14, Black Death membunuh 50 juta orang. Itu berarti mengurangi 60% populasi Eropa. Emang awal mula penyakit itu dari mana? PES disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang ada dalam kutu tikus. Khususnya tikus hitam yang suka tinggal di dekat manusia. Sebagian kalangan berpendapat kalau PES di Eropa terbawa masuk lewat perdagangan di jalur sutra. Pendapat ini dibantah sejarawan Norwegia oleh Jørgen Benedicto dalam bukunya The Black Death 1346 sampai 1353. Kenapa emangnya? Menurutnya, PES tidak masuk ke Laut Tiongkok, tapi muncul dari dekat Laut Kaspia, selatan Rusia, atau kini masuk wilayah Ukraina pada musim semi 1346. Habis itu ada wabah virus influenza. Influenza? Kok kayak pernah dengar? Pada tahun 1918, terjadi penyebaran wabah jenis influenza yang sangat masif dan dikenal sebagai flu Spanyol. Flu ini menyebabkan pandemi global
menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Hah? Seluruh dunia? Iya, dan membunuh tanpa pandang bulu. Maksudnya tanpa pandang bulu apa? Orang-orang muda, tua, sakit dan sehat semuanya terinfeksi dan setidaknya 10% pasien meninggal. Virus ini telah menginfeksi sepertiga populasi dunia dan menewaskan sedikitnya 50 juta orang. Wow, Ini menjadi pandemi paling mematikan dalam sejarah modern. berarti virus ini berasal dari Spanyol ya? Bukan begitu. Spanyol adalah salah satu negara paling awal di mana epidemi ini diidentifikasi. Tetapi para sejarawan percaya ini kemungkinan merupakan hasil dari sensor masa perang. Spanyol adalah negara netral selama perang dan tidak memberlakukan sensor ketat terhadap persnya, yang karenanya dapat dengan bebas menerbitkan laporan awal penyakit tersebut. Makanya orang-orang jadi salah tangkap dan nama flu Spanyol menjadi dikenal luas. Oh, jadi gitu. Habis itu ada wabah virus kolera. Yang ini aku juga baru dengar nih. Pada pertengahan abad ke-19, kolera menjangkiti kota-kota dengan sanitasi dan kebersihan yang buruk. Kolera sebenarnya sudah dikenal sejak zaman kuno. Wabah kolera menghantam Hindia Belanda pada pandemi gelombang pertama. Pada Desember 1819, pemerintah Hindia Belanda menerima ingatan kematian massal yang terjadi di Mauritius, Penang, dan Malaka akibat penyakit kolera. Saat itu, diketahui bahwa daerah-daerah itu dan tentu saja Hindia Belanda punya hubungan dagang dengan Bengal. Indonesia kena juga, Kak. Iya, kolera mulai masuk ke wilayah Jawa pada tahun 1819 akibat hubungan dagang antara India dan Jawa melalui Malaka. Daerah yang pertama terindikasi penyakit kolera adalah daerah di sepanjang pantai utara Jawa, mulai dari Batavia, Semarang, hingga Surabaya. Di Batavia, penyakit ini mudah mewabah karena lingkungan kota yang kotor. Di awal abad ke-19 itu, kebanyakan rumah di Batavia tak memiliki kamar mandi. Jadi, segala limbah dan kotoran yang dihasilkan manusia Batavia dibuang begitu saja ke kanal-kanal. Ih, jorok banget. Iya, penyakit ini dengan cepat melejit jadi urutan ketiga penyakit yang paling fatal setelah cacar dan tifus dalam kurun 1800 sampai 1880. Jadi itu semua adalah wabah pandemi dunia yang pernah terjadi. Oh, begitu. Terima kasih, Kak.